Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Kali ini gue punya sesuatu yang spesial nih guys di video ini. Karena apa guys? Karena gue baru aja ngebeli suatu handphone mantap flagship yang itu tuh bener-bener bener-bener cukup kontroversial ya pas hadir di tahun 2019. Ya, ini dia Google Pixel 4. Dan kalian tahu sekarang gue beruntung banget nih guys, gue ngedapetin si Pixel 4 ini dengan harga yang gue bilang nih crazy deal banget ya. Ini nih harganya tuh gila banget. Gue nemu di salah satu marketplace dan gue cukup kaget pas lihat harganya. Gue kira nih ini penipuan atau bukan, tapi gue coba aja, gue iseng-iseng aja. Dan ini dia si Pixel 4 yang gue beli dengan harga, ini kondisinya batangan. Gue beli dengan harga di 1,8 juta. Ya, ini dia Pixel 4 dan ini tuh unit Jepang. Terus warnanya white. Katanya sih kondisinya masih 98% masih oke, masih mulus, normal gitu ya. Dan ini yang 664. Yuk, kayak gini kotaknya. Tadi gue udah copotin alamat gue, langsung aja kita unboxing, kita buka kotaknya dari si Pixel 4 ini nih. Nih, gue agak-agak ini ya, agak-agak ragu gimana gitu ya. Harganya kok cuman 1,8 gitu. Gue tanya gitu kan, kok murah banget gitu. Oh ya, soalnya dia ini unit Jepang gitu kan. Ini unit Jepang dan dia bukan unit Inter. Jadi kekurangannya kalau unit Jepang itu ada di ini apa? Kameranya itu yang bisa di silent. Jadi sama kayak iPhone ya, dia tuh kameranya kalau kita udah silent dia tuh masih bunyi cekrekannya gitu. Ya si Pixel 4 dengan harga 1,8 juta guys. Wow, ini dia kotaknya. Ya, gua dakdikduk nih. Gue penasaran banget nih sama si Pixel 4 ini nih. Dengan harga 1,8 juta kayak gimana ya kondisinya ya. Dan ini katanya ada garansi personal 5 hari gitu ya. Ya anggap aja lah ya, nggak ada garansi gitu ya. Karena gue lihat untuk Pixel 4 itu pasarannya itu masih ada di angka 2,5 jutaan ya. Dan ini sellernya, orang itu jual berani pasang di harga 1,8 juta. Gile. Ini dia handphonenya. Dan unitnya katanya udah pada habis gitu ya, cuman ini doang. Jadi gue mau pesen satu lagi, kemarin mau pesen buat temen gue juga, stoknya juga udah habis kan. Jadi tinggal si warna clearly white ini. Nah, kayak gini. Nah, ini dia guys penampakan si Pixel 4 yang gue beli dengan harga 1,8 juta, 1 jutaan. Gila sih, ini kalau handphonenya masih normal, masih berfungsi normal gitu ya, masih sehat walafiat, ini sih pilihan handphone yang menarik banget nih. Ini gue berarti lagi hoki banget. Kita lihat dulu guys sekelilingnya. Ini dia Pixel 4 ya. So far sih mana nih? Coba kita lihat. Samping kanan mulus, atas mulus, kiri mulus, bawah oke. Belakang juga mulus ya. Ini untuk kameranya nih, lensanya masih nggak ada baret sih ya. Coba gue perhatiin lagi. Oh, ini paling ada dent kecil nih guys di bagian sini. Nah, di ini bagian frame-nya itu si Pixel 4 itu udah dari metal, jadi ini tuh udah kelihatan ya guys, tipis-tipis nih bagian besinya ini tuh silver, karena dia kan definisinya pakai black matte gitu ya. So far mulus sih si Pixel 4 ini tuh, dan dia depannya tuh dipakai anti gores. Nah, buat kalian belum tahu, FYI aja nih guys, buat kalian belum tahu, si Pixel 4 ini tuh dia punya prosesor flagship guys, yang sampai sekarang pun masih terbilang kencang banget. Dia pakai Snapdragon 855 ya, Snapdragon 855, dan dia udah masih bisa di-upgrade sampai Android 12. Jadi kalau menurut perhitungannya, menurut janji Google gitu ya, dia tuh masih bisa upgrade sekali lagi, which is itu sampai Android 13. Bisa upgrade versi Android-nya, Android 13. Terus ini RAM-nya 6GB, memori internnya 64GB. Nah,
Kameranya itu 12,2 megapiksel. Dan sayangnya banget nih, dia tuh nggak punya lensa ultra wide di lensa keduanya. Dia jadi ada dua ini ya, dua kamera ya. Jadi yang pertama itu 12,2 megapiksel, udah ada OIS juga untuk kamera utamanya dengan ukuran f1.7 tadi. Terus kamera kedua juga sama resolusinya. Nah, kamera kedua itu fungsi itu untuk tele, 2 kali optical zoom, ada OIS juga. Nah, dan keduanya udah punya fitur dual pixel. So far sih masih mulus ya. Coba kita langsung jalanin aja guys, gue penasaran banget nih. Apakah layarnya sudah diganti atau belum? Karena kan gue bisa bedain ya layar yang udah diganti atau belum. Soalnya kita jalanin si Google Pixel 4. Yap, jadi ini dia guys, tampilan awal dari si Google Pixel 4 yang udah selesai gue setup nih. Layarnya ini tuh dia punya luasnya di 5,7 inch. 5,7 inch, dia tuh pakai jenis layar itu AMOLED, udah AMOLED. Terus dia punya refresh rate-nya di 90 Hz untuk layarnya si Google Pixel 4 ini. Dan ya ini sih ukurannya gue suka banget, compact ya si Google Pixel 4 ini. Dan setelah tadi gue cek gitu ya, si Google Pixel 4 ini layarnya sih harusnya ya kalau feeling gue, kalau gue nggak salah gitu ya, ini layarnya sih kayaknya belum diganti ya. Ini tuh layarnya masih ori karena gue lihat tuh warna-warnanya masih sama kayak yang dulu gue pernah beli. Jadi tahun 2019 tuh gue pernah beli Google Pixel 4 XL. Nah, dia tuh bedanya cuma ukurannya doang, layarnya yang lebih besar, fitur semuanya sama. Dan karakter warnanya gitu ya, detail warnanya, ketajamannya sih itu tuh masih ingat banget gue. Dan itu masih sama banget kayak Google Pixel 4 XL yang waktu itu gue beli, yang dulu gue beli gitu ya. Dan ini dia, karena emang bodinya compact, jadi sih emang nyaman banget dipegangnya. Kekurangan si Google Pixel 4 XL ya ada di ininya sih, ada di bagian bezelnya ini ya. Di generasi ini tuh yang masih tebal banget di bagian atasnya. Nih, bagian atas ini masih tebal banget. Dia ini punya kamera selfie-nya juga di 8 megapiksel. Nah, speakernya juga udah stereo di bagian atas ini dan di bagian bawah. Oh ya, tadi gue ada salah infoin guys, kalau kamera keduanya itu bukan di 12,2 megapiksel, tapi kamera keduanya itu tuh untuk kamera telenya ada di 16 megapiksel untuk kamera telenya, 2 kali optical zoom. Terus di bagian bawahnya ini juga udah ini USB-C. Dan kekurangannya dari si Google Pixel 4 mungkin ya, itu punya baterai itu yang cukup kecil. Mungkin sehari kalian harus ngecas 2 kali. Dia tuh baterainya ada di 2800 mAh dan udah punya pengecasan fitur 18 watt fast charging. Tapi yang mengingat harganya nih yang 1 jutaan ya guys, 1,8 jutaan, kalian udah dapet handphone kameranya juga ciamik banget, terus juga punya prosesornya yang oke banget gitu ya, dan OS khas Google gitu ya, yang nggak perlu diraguin lagi nih. Ini tadi gue tes juga untuk face unlock-nya, dia masih berfungsi sangat baik. Tuh, layarnya juga masih sangat-sangat responsif guys. Nanti gue akan ceritain ke kalian, gue akan update ke kalian di IG atau di YouTube lagi. Gue akan bikinin video setelah beberapa minggu gue cobain si Google Pixel 4 ini nih gimana, apakah ada kendala gitu. Untuk emailnya katanya digaransi itu 1 tahun katanya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kontak orangnya lagi aja gitu, katanya gitu. Nah terus untuk si Google Pixel 4 ini, dia nih punya SIM card. Dia ini punya SIM tray-nya itu yang bukan dual SIM, dia nggak dual SIM guys, dia tuh cuman single SIM aja. Jadi itu mungkin kekurangannya ya. Cuman selain itu nih handphone adalah handphone yang perfect banget sih kalau menurut gue ya. Dan sepertinya itu ada expect ya guys ya, karena ini dia pakai OS Android murni. Jadi ini tuh bener-bener smooth banget sih, parah sih. Ini tuh bener-bener smooth banget, gesit banget. Bahkan gue bisa bilang sejujur-jujurnya kalau feeling itu lebih enak dibandingin Android flagship kebanyakan gitu, yang belasan juta ini tuh feeling itu nggak tahu kenapa. RAM-nya cuma 6 GB, bahkan nggak nyampe 8 GB, tapi dia tuh punya responsivitas layarnya, terus UI-nya gitu bener-bener, ya bisa bilangnya Android-nya iPhone kali ya, yang bener-bener smooth banget gitu ya. Tuh bener-bener enak banget, dan dia tuh
gesit banget ini sih. Walaupun tampilannya sederhana, tapi dia punya user experience itu yang nomor satu banget sih, jempolan banget. Dan ini dia guys untuk menu kameranya. Coba gue terangin dulu. Nah ini dia untuk menu kameranya. Menu kamera utamanya. Satu ini dia pakai lensa utama, dan dua ini dia pakai lensa yang lensa kedua tadi, yang 2 kali optical zoom yang 16 megapiksel. Nah ini terus ada menu portrait, dan ini dia ada menu andalan night sight yang ada di Google Pixel. Untuk videonya sendiri, dia ada di maksimal bisa di 4K 30 fps, tapi kalau kalian mau 60 fps bisa di Full HD. Dan ini dia ada mode tambahan lainnya. Dan ini dia guys untuk hasil foto dan video dari Google Pixel 4. Nah, kalau menurut kalian gimana guys untuk hasil fotonya? Oke banget ya untuk sebuah handphone dengan harga 1,8 jutaan gitu ya. Ya mungkin kekurangannya itu ya, ada di Ada di jaminan IMEI-nya gitu yang cuman setahun gitu ya, sama single SIM doang. Tapi selebihnya ini handphone yang benar-benar, mungkin ini tuh handphone 1 juta rasa 9 jutaan kali ya. Fitur-fiturnya tuh gesik itu masih rasa handphone 9 jutaan banget sih. Yang kita cek nih. Nah, dia nih pakai tadi yang gue udah bilang guys, pakai prosesor Snapdragon 855 yang nggak perlu lagi lah ya gue tes Antutunya. Pasti kalian tuh udah pada expect berapa sih Snapdragon 855 untuk skor Antutunya gitu ya. Bayangin guys, 1,8 juta kalian dapat handphone Snapdragon 855. Kacau banget sih. Ya ini dia untuk spek-spek lengkapnya. Pixel 4, baterainya yang tadi gue infoin ada di 2800 mAh dan udah 18 for fast charging. Dan dia nih udah punya rating IP68 juga, tahan air gitu ya. Cuman gue nggak berani ya, karena ini handphone bekas gitu ya. Gue nggak tahu udah dibongkar-bongkar atau belum. Jadi gue nggak berani untuk celupin gitu, karena kan rentan gitu ya. Dan sekarang langsung aja guys, gue mau kasih ke kalian nih guys, gimana performa si Google Pixel 4 di tahun 2022 ini, performa gamingnya. Kita coba mainin game PUBG. Ingat guys, ini handphone harganya cuma 1,8 juta aja. Oke guys, sekarang gue udah masuk nih ke dalam game PUBG nih guys. Dan seperti yang kita bisa duga-duga ya, yang kita udah bisa terka-terkain itu, performance-nya ya bener-bener luar biasa banget untuk handphone di harga 1,8 jutaan. Karena emang dia punya Snapdragon 855, adalah prosesor yang masih sangat lembut banget nih untuk bahkan di standar tahun 2022 ini guys. Tuh bener-bener ngacir banget ini performance-nya. Coba gue cek dulu nih untuk grafisnya. Grafisnya bisa di... Wow, ada nggak nih guys handphone 1,8 jutaan yang punya performance PUBG bisa grafisnya di HDR, frame rate-nya di extreme? Gue jamin kayaknya nggak ada ya, cuman si Pixel 4 doang nih yang bisa ngelakuin ini. Dan kalian bisa lihat guys, ini bener-bener luar biasa banget performance gamingnya ini. Waduh, ini mah kayak bukan main
handphone di bawah 10 juta sih ini kayak main di handphone flagship belasan juta sih ini, jujur banget sih. Layarnya juga enak banget, masih dapat Android 13 lagi. Wah, ini sih gua nggak bisa berkata-kata lagi sih guys, bener-bener smooth banget ini performance-nya, gila loh. Cuman karena ini unit Jepang doang, kameranya nggak bisa di silent, harganya bisa turun sebegininya. Gila. Ini sangat-sangat worth it banget sih menurut gue. Udah gitu speaker stereo di bagian sini dan di bagian bawah. Nah, gitu guys. Jadi kalau menurut kalian nih, apakah kekurangan-kekurangannya tadi kayak emailnya yang cuman digaransi setahun, habis itu kita mesti kontak orangnya lagi, tapi sekarang gampang ya, bisa diakalin gitu ya, kita bisa cari-cari di marketplace gitu ya untuk perpanjang email, itu gampang gitu ya. Terus yang kedua, layar ini yang kecil, untuk standar sekarang tuh emang cukup kecil di 5,7 atau 5,8 inch ya. Terus SIM cardnya yang single doang gitu ya, tapi dia punya fitur-fitur yang sangat bisa diandalkan, benar-benar fitur-fitur yang bisa dibanggain banget sih untuk sebuah handphone yang harga 1,8 jutaan, yang nggak ada sih handphone lain yang bisa kasih performance dan harga kayak begini ya, walaupun kekurangannya yang tadi udah gue sebutin sih kayak begitu ya. Menurut gue sih, kalau gue ya, untuk orang yang mengedepankan spek dan user experience, ini handphone yang cocok. Cuman kalau kalian orang yang lebih mengedepankan garansi, kayak ketenangan batin gitu lah ya, ibaratnya ini handphone mungkin kurang cocok sih ya buat kalian ya, karena ya itu tadi yang udah gue jelasin. Oke guys, sekian dulu untuk video unboxing si Pixel 4 yang gue beli dengan harga ajaib di 1,4 juta. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube ini, share juga guys ya ke teman-teman kalian atau kemana gitu ya, untuk mendukung channel Gadgetpedia semakin berkembang lagi. Oke guys, sekian untuk video kali ini, dan thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi aneh gitu closingnya. Excited banget nih sama Pixel 4 cuma 1,8 juta.